Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu batu ya. Ini adalah batu lavender, penemuan pas lagi di hutan pinus kemarin ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang batu lavender ini ya teman-teman. Karena banyak sekali orang yang merasa kecewa kalau pas membeli batu ini ya. Karena begitu lihat di foto, batu ini terlihat kristal, tetapi pas begitu jadi hasilnya banyak kapur atau banyak tali air ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman membeli batu semacam ini harus agak sedikit teliti ya jika teman-teman pengen membeli batu sejenis ini. Jadi jangan dilihat dari fisik secara foto begini ya, atau senteran seperti ini. Karena kalau di senter seperti ini, batu ini terlihat sangat kristal ya, tapi nggak ketahuan di dalamnya itu ada semacam kapur atau tali air. Nah, ini juga kemarin udah sempet dipotong sama temen di kampung ya, dan hasilnya itu tidak bagus ya teman-teman. Masih banyak kapur atau banyak kelapanya. Dan di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang batu ini. Pertama, kita kalau untuk membeli batu seperti ini, kita jangan melihat senteran seperti ini ya teman-teman. Karena dengan senteran begini tidak jaminan untuk melihat batu ini ada kapur atau enggaknya. Nah, seperti ini terlihat sangat kristal dan kapurnya tidak terlihat. Tuh. Dan yang kedua, diusahakan kalau melihat-lihat batu ini kita harus di tempat terang ya. Nah, di tempat seperti ini juga yang minim cahaya, biasanya batu ini terlihat bagus. Dan kita coba untuk melihat di tempat terang ya teman-teman. Kita buktikan apakah batu ini bagus atau memang banyak kapur di dalamnya. Oke. Nah teman-teman, batu ini di tempat terang masih terlihat mulus ya, nggak terlihatan ada kapur. Nah, seperti ini. Dan kita coba trik kedua, yaitu dengan membasahi batu ini ya. Nah teman-teman, begitu kita kasih air dan dilihat di tempat terang, baru terlihat ya di dalamnya itu banyak kotoran-kotoran masih kapur. Nah, seperti ini. Ini kalau dibikin belum bagus ya teman-teman. Dan kalau seandainya dibikin cincin juga ini belum bisa dibikin jumbo ya. Paling ukuran 15 ke bawah mungkin bisa. Nah, seperti ini kita lihat yang satunya. Dan ini juga mulai terlihat di sini banyak kapur-kapur di dalam. Jadi milihnya itu agak sulit ya teman-teman. Karena kapurnya itu semacam salju kecil-kecil. Dan ketika kering, batu ini tidak terlihat ada kapur. Nah, seperti ini. Dan kemarin waktu saya menemukan batu ini di hutan, ini terlihat bersih ya. Karena di hutan karena minim cahaya, nggak ada matahari masuk ke dalam hutan, jadi terlihat bagus ya teman-teman. Nah, daripada kita penasaran, kita langsung potong-potong ya teman-teman. Dan nanti kita bisa lebih jelas lagi untuk melihatnya, apakah batu ini bagus atau harus dipilih-pilih ya. Oke teman-teman, kita langsung untuk memotong-potong. Nah, ternyata batu ini tidak bagus ya teman-teman.
Jadi dalamnya itu belum ungu banget. Jadi yang ungunya itu cuma di pinggiran sini, dan itu juga belum terlihat mulus. Jadi di sini masih ada bintik-bintik putih seperti nasi ya. Jadi kalau untuk dibikin batu akik ini paling bisa mulus ukuran antara 15 ke bawah ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini baru terlihat ya bahwa batu ini belum mengkristal, dan jika dilihat dengan kering batu ini akan terlihat bagus. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah pada menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.